sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Minggu 9 Agustus 2026 yang akan dibawakan oleh Romo Siprianus Tukan SSCC dari Batam. Selamat mendengarkan. Para ibu bapak, saudara sekalian, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Hari ini hari Minggu biasa yang ke-19. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkan dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu. Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira pukul 3 pagi, datanglah Yesus berjalan di atas air kepada mereka. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun redah. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada, sungguh indah kita boleh merasakan kasih Tuhan melalui bacaan yang barusan kita dengarkan. Bisa jadi kita punya pengalaman sederhana pada saat kita punya pengalaman hidup harian kita. Pada saat misalnya ada yang pernah punya pengalaman jatuh HP-nya di air atau di sungai atau di danau atau dimanapun, pasti punya kepanikan. Itu baru contoh sederhana. Nah, para murid Yesus panik karena bukan HP mereka yang jatuh, ya tentu di zaman itu tidak ada, tapi mereka sendiri hampir tenggelam di tengah danau. Dan hari ini melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, kita diajarkan kalau mau jalan di atas masalah, mata kita harus tertuju kepada Yesus, bukan kepada badai atau ombak atau persoalan yang kita hadapi atau yang kita alami. Maka mari kita lihat kejadian ini, ya, bahwa Yesus sesudah memberi makan 5.000 orang, ia lelah lalu menyuruh para murid untuk lebih dulu naik ke perahu. Sedangkan Yesus pertama-tama naik ke bukit seorang diri untuk berdoa. Nah, kita boleh menyadari bahwa Yesus sesudah melayani, dia senantiasa punya waktu untuk berdoa, datang kepada Sang Pemberi kehidupan, datang kepada Bapaknya untuk berdoa dalam keheningan. Dan itu sungguh luar biasa. Yesus hadir dan juga mengajak kita untuk datang kepada Bapaknya. Dan yang kedua, Yesus juga mengajak kita untuk melihat bahwa dalam perjalanan hidup kita ada badai-badai kehidupan kita yang
bisa jadi itu menjadi pertanda bahwa kita dimurnikan. Pengalaman kesusahan, misalnya kita anak muda dalam pekerjaan, juga dalam perkuliahan, atau juga bahkan keluarga-keluarga kita berantakan, atau pelayanan-pelayanan kita ditolak dan macam-macam hal. Kita merasakan badai-badai itu dalam kehidupan. Tetapi ingatlah bahwa kita selalu diajak untuk melihat Yesus. Karena seringkali kita punya fokus yang sangat kuat dengan persoalan itu, dengan badai, sehingga kita tidak lagi melihat Yesus. Padahal Yesus senantiasa ada bersama dengan kita di balik pengalaman badai kehidupan. Maka kita diajak supaya bukan kita melihat badai itu, tetapi kita boleh mendapatkan inspirasi bahwa di balik peristiwa penderitaan, di balik badai kehidupan, bila kita setia, kita senantiasa dianugerahi keselamatan. Dan bagian yang ketiga, iman senantiasa berjalan lebih dulu, atau iman mendahului pengalaman-pengalaman sesudah peristiwa yang kita lalui. Maka kita diajarkan untuk, sebagaimana pengalaman Petrus sendiri, ia meyakinkan bahwa Tuhan, kalau Engkau sendiri, suruhlah aku datang berjalan di atas air. Dan Yesus katakan, datanglah. Nah, langkah kecil, seringkali dalam badai kita larut dalam perjalanan melihat badai kehidupan kita. Tetapi dengan apa yang Petrus alami ini, kita boleh belajar, kita boleh mengambil langkah kecil, taat dan percaya, dan yakin bahwa Yesus adalah pegangan kita. Kita datang kepadanya, Yesus katakan, datanglah. Dan Yesus panggil kita untuk datang dan berserah kepadanya. Dan bagian yang lain adalah pada saat Petrus sudah yakin, tetapi dia akhirnya ragu-ragu. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita juga sama, kita punya keraguan-raguan itu. Dan ketika mulai ragu, ia mulai katakan, Tuhan tolonglah aku. Dan dikatakan bahwa segera Yesus mengulurkan tangannya dan menolong. Dalam setiap badai kehidupan kita, Yesus senantiasa segera menolong. Tetapi seringkali kita ragu-ragu, seringkali kita kurang percaya. Maka Yesus katakan, mengapa engkau ragu-ragu, hai orang yang kurang percaya? Kita diajak, diberi teguran oleh Yesus sendiri. Mari kita bertanya dalam diri kita sendiri, kita juga lihat perjalanan hidup kita. Sejauh mana apakah kita lebih fokus pada persoalan kita atau kita datang pada Yesus? Dan juga kita diajak untuk melihat Yesus, datang kepadanya, bukan melihat persoalan kita. Dan kita diajak, kalau punya persoalan, datanglah pada Yesus. Yesus, tolonglah aku. Dia pasti pegang tangan kita, dia pasti senantiasa menyertai kita. Semoga dengan sabda Tuhan ini membantu kita untuk semakin percaya dengan datang kepada Yesus, dengan doa-doa kita, dengan merayakan Ekaristi, dengan berjumpa dengan Dia dalam waktu-waktu yang kita tentukan sendiri, dan kita atur waktunya untuk boleh hadir di hadapan Sakramen Maha Kudus dalam keheningan. Pasti kita mendapatkan inspirasi dan kekuatan dari Allah sendiri. Kita mohon agar kiranya kita pun boleh berdoa seperti doa Petrus sendiri. Tuhan, tolonglah aku supaya imanku tidak tenggelam, tetapi semakin percaya dan teguh dalam pengharapan. Dan sebagaimana ungkapan semua mereka yang ada di dalam perahu, sungguh engkau anak Allah, menjadi kekuatan bagi kita, meneguhkan iman kita untuk semakin percaya pada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dan Ia menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, juga semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini, dan hari ulang tahun pernikahan serta hidup bakti. Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Romo Sipri untuk renungannya.
Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.